Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang maha pengerti, maha peduli untuk saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Tuhan bisa mengerti kita? Karena Tuhan pernah menjadi manusia. Dia merasakan namanya disakiti, dilukai. Dia merasakan namanya masalah. Itu sebabnya karena dia pernah menjadi manusia dan merasakan apa yang kau rasakan, maka dia memiliki simpati dan empati yang tinggi. Sebagai contoh, saya pernah kena COVID-19. Maka ketika ada orang minta doa untuk kesembuhan COVID, saya berdoa dengan segenap hati. Karena saya bisa merasakan penderitaannya. Dan saya bisa memberikan langkah-langkah praktis agar orang tersebut bisa keluar dari masalah COVID. Karena saya pernah mengalami. Nah, Tuhan pernah ada di posisi kita. Dia sanggup dan dia mengerti. Ada 3 pengertian mengenai Tuhan mengerti. Yang saya mau bagikan yang pertama, Tuhan mengerti saat orang lain tidak mengerti kita. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi Tuhan bersama kita, Tuhan ada di depan kita, dan Tuhan melindungi kita. Kita gak perlu takut. Kalau sampai orang gak mengerti kita, orang gak peduli sama kita, Dia bertanggung jawab untuk memelihara engkau. Kalau burung-burung di udara dipelihara, apalagi kita sebagai manusia, makhluk lebih mulia daripada binatang. Itu sebabnya mungkin orang tua meninggalkan engkau, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mungkin orang terdekatmu sibuk, gak pernah punya waktu sama engkau, tapi Tuhan selalu punya waktu untuk menolong kita. Mungkin teman baikmu mengkhianati, bahkan memaki-maki engkau, tapi Tuhan tidak akan pernah mengkhianati kita. Mungkin atasanmu menyalahkan engkau sekalipun kau melakukan pekerjaan yang benar, tapi Tuhan tidak akan pernah menyakiti kita. Mungkin engkau kehilangan pekerjaan, harta benda, kesehatan, bahkan orang yang dicintai, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kau, dan Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Ayub pernah mengalami apa yang kita alami, kehilangan pekerjaan, usaha, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan kesehatan. Tapi Ayub mengerti bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan. People come, people go, but the Lord stay. Orang boleh pergi, orang boleh meninggalkan, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dan selama kita masih punya Tuhan yang mengerti dan peduli, Tuhan bisa pulihkan keadaan kita. Tuhan bisa gantikan berlipat kali ganda. Yang kedua, pengertian mengenai Tuhan yang mengerti. Tuhan mengerti ketika kita gagal atau kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan mengerti kegagalanmu, karena memang tidak ada orang yang kebal dari kesalahan. Tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Kegagalan merupakan sesuatu yang normal. Yang tidak normal kalau kita tinggal dalam kegagalan. Selama kita masih mau berjuang untuk bangkit dari kegagalan, Tuhan masih perhitungkan. Tuhan masih lihat hatimu yang niat untuk bangkit. Dan Tuhan sanggup untuk memulihkan kita. Semua king of success in the Bible, they were king of failure. Semua orang-orang sukses dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang gagal. Raja-raja kegagalan. Bahkan semua orang sukses di dunia hari ini, yang kita lihat, mereka dulu adalah orang-orang gagal. Tapi mereka tidak pernah mau tinggal dalam kegagalan. Mereka mau memperbaiki diri. Mereka mau membenahi diri. Mereka mau bangkit. Saya pun ingat, setiap kali saya berdoa buat orang sakit dah sembuh malah mati. Tapi apakah saya berhenti mendoakan orang? No, saya terus mendoakan. Dan pada akhirnya, udah sekian puluh, sekian ratus orang saya doakan mati. Orang yang ke-100 sembuh, orang yang ke-101 sembuh, 102 sembuh, 104 mati lagi, 105 sembuh. Dan hari ini lebih banyak sembuh daripada mati. Pertama kali saya berkhotbah, 15 menit bahan materi saya udah habis. Saya nangis di mimbar.
Kalau ada pendeta nangis di mimbar, bukan karena dilaut Roh Kudus, tapi karena gak bisa khotbah, itu saya. Saya ngalami kegagalan bukan cuma puluhan ratusan kali. Tapi saya belajar untuk saya bangkit. Untuk saya memperbaiki diri. Dan akhirnya Tuhan memberikan kesempatan hari ini. Lewat apa yang saya sampaikan, lewat apa yang saya hidupi, lewat apa yang saya kerjakan. Orang terinspirasi dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya ada begitu banyak orang-orang gagal dalam Alkitab seperti Simpson mau bangkit. Akhirnya Tuhan pulihkan, seperti Daud mau bangkit, Tuhan pulihkan. Maka Tuhan yang sama akan pulihkan kita. Apapun kondisi engkau saat ini, Dia sanggup untuk mengangkat engkau dari zero jadi hero, dari minus jadi surplus, dari nothing jadi something. Yang ketiga, mengenai pengertian. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti ketika kita sakit hati, ketika kita dongkol, ketika kita kecewa, ketika kita marah. Tuhan ngerti hatimu. Yang kita perlakukan, mari datang dan tumpahkan semua unek-unekmu di bawah kaki Tuhan. Ceritakan semua kekesalan hatimu, sampah-sampahmu kepada Tuhan. Matius pasal 11:28, mari datang kepadaku semua yang sakit hati, letih lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan sadari, Tuhan tahu. Yang penting kita ini bisa mencurahkan. Waktu kita mencurahkan semua kekesalan kita sama Tuhan, maka kita dapat kelegaan. Kita akan dapat kekuatan. Kita akan diberikan hikmat apa yang harus kita lakukan. Daud pernah ngalami diserang dari atasannya, Raja Saul, yang selalu mengejar-ngejar dia untuk mau dibunuh. Bahkan Daud pernah ngalami istrinya menghina, mencaci maki, dan bahkan meninggalkan Daud. Daud juga pernah ngalami bawahannya, pegawainya untuk menyerang anak kandungnya Absalom mau bunuh dia. Tapi ini dilakukan sama Daud, tidak pernah balas dendam. Karena Tuhan mengerti. Pembalasan bukan haknya, tapi pembalasan adalah hak Tuhan. Bagian Daud adalah menumpahkan semua kekecewaannya di hadapan Tuhan. Dari situlah Mazmur 58, Mazmur 59, Mazmur 61. Dia bikin lagu-lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Ada begitu banyak hal besar, ajaib, mazmur-mazmur. Kehidupannya begitu brilian yang dialami oleh Daud ketika dia tumpahkan di bawah kaki Tuhan. Orang yang mengampuni bukan cuman memberkati orang lain, tapi orang mengampuni itu memberkati dirinya. Orang mengampuni bukan cuman menyembuhkan orang lain, tapi orang mengampuni menyembuhkan dirinya. Dan kita bisa lihat, akhirnya Tuhan sendiri yang melindungi Daud dari semua serangan-serangan dan ancaman orang-orang jahat. Dan Tuhan yang mempromosikan Daud. Kalau Tuhan bisa pulihkan keadaan Daud, Tuhan yang sama bisa pulihkan keadaan kita. Mari tumpahkan semua kekesalanmu, kekecewaanmu, karena Dia mengerti.